nama saya Syarul Tanjung. Kami dari kelompok 5 Prodi Perbankan Syariah 2D Stambu 2022. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Henry Danimunte MA dengan judul Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Selamat menyaksikan! Sebelum kita masuk ke judul Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, saya Farisa Nadia Siregar akan menjelaskan apa itu Pancasila secara umum. Pancasila merupakan 5 sila yang digunakan sebagai landasan dan pedoman negara Indonesia, dengan burung Garuda sebagai lambangnya. Pancasila dalam bahasa Sanskerta terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas dari kehidupan bermasyarakat. Lalu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, apa sih ideologi itu? Ideologi terdiri dari 2 kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu ideos dan logos. Ideos artinya konsep atau ide, logos artinya pemikiran. Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia semua harus bersumber dari Pancasila itu sendiri. Semua tindakan kekuasaan atau kekuatan pada masyarakat harus melandaskan peraturan hukum yang berlaku. Hukum juga yang berlaku sebagai norma di negara sehingga Indonesia menjadi sebuah negara hukum. Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi setiap bangsa Indonesia, tetapi dijadikan sebagai ideologi negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintahan serta warga Indonesia mesti mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka bisa disebut juga Pancasila sebagai jati diri dan identitas bangsa. Walaupun Pancasila bisa disebut sebagai jati diri dan identitas bangsa, namun pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat objektif dan subjektif. Sifat subjektif maksudnya Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia. Sedangkan sifat objektif artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai objektif, universal, dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, maka Pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara. Maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Selain sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga memiliki fungsi dan kedudukan sebagai sumber hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia, yang juga termasuk asas kerohanian yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum dasar negara, baik hukum yang sifatnya tertulis maupun hukum yang sifatnya tidak tertulis. Dalam Pancasila terkandung norma-norma yang mewajibkan pemerintahan dan penyelenggara negara untuk menjaga dan memelihara moral kemanusiaan, juga memegang teguh cita-cita rakyat luhur sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup dan juga dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila merupakan arahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, fungsi Pancasila juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Makna kehidupan bagi negara Indonesia dapat dilihat dari budaya-budaya dan juga peradaban yang terdapat di Indonesia. Pancasila dapat dikatakan sebagai pembeda dan jati diri
dari negara Republik Indonesia, dan hal tersebut sangat jelas dapat membedakan negara Indonesia dengan lainnya yang ada di dunia, yaitu sebagai ideologi bangsa yang terdapat kumpulan ide, keyakinan, dan juga gagasan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Hal tersebut menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang berarti keberadaannya bersifat tetap dan dinamis. Berikut merupakan rincian dari kedudukan Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum sumber. Kedua, Pancasila adalah asas tertib hukum Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal ini dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Ketiga, sebagai cita-cita hukum dasar negara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Keempat, Pancasila memiliki norma yang mengharuskan pemerintahan dan golongan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kelima, sebagai sumber penyelenggara negara. Makna nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dirubah kembali susunannya, dan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dilambangkan dengan bintang emas berlatar hitam. Makna yang terkandung dalam sila ini yakni bahwa negara yang didirikan adalah tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dengan bintang sebagai lambangnya, artinya setiap warga negara berhak memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan hal tersebut tercantum dalam pasal 29 UUD 1945. Hal ini mengacu kepada keyakinan kepada Tuhan dan hidup dengan menjalankan segala perintah Tuhan tanpa mengganggu pemegang keyakinan yang lain. 2. Kemanusiaan yang adil beradab. Pada sila ini dilambangkan dengan lambang rantai berlatar merah sesuai dengan warna merah bendera Indonesia. Maknanya, manusia memiliki kedudukan pada tingkatannya martabat tertinggi dan menyadari nilai-nilai dan norma. Kemanusiaan yang berarti hakikat dan sifat khas manusia sesuai dengan martabat, sikap hidup, keputusan dan tindakan manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ini memiliki makna kesadaran dari setiap manusia berdasarkan dari potensi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya terhadap seluruh makhluk hidup. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin dengan putih yang menjadi latarnya, sama seperti salah satu warna bendera Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila ini yakni persatuan, memiliki arti bersatunya berbagai macam dan aneka ragam yang menjadi satu kesatuan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam berbagai arti seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan yang berada di Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan hal yang dinamis dalam kehidupan yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan merah sebagai latarnya. Maknanya berarti bahwa sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu sistem demokrasi yang menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dalam hierarki kehidupan kekuasaan. Makna pada sila ini yaitu rakyat dalam melaksanakan tugasnya ikut serta dalam pengambilan keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas dengan putih yang menjadi latarnya, yang artinya hal ini berarti seluruh masyarakat Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Pada sila ini mengandung bahwa pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut meliputi keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komunikatif. Pada intinya, seluruh masyarakat di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan tanpa adanya perbedaan yang indah. Implementasi nilai-nilai Pancasila.
1. Implementasi Pancasila dalam bidang politik, seperti saling menghormati dan menghargai pilihan setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin baik desa maupun negara, dan tidak menyebarluaskan isu lawan politik dengan berita hoaks atau tidak benar. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, Pancasila dapat diimplementasikan dengan cara-cara yang sederhana pada kehidupan sehari-hari, seperti aktif dalam koperasi, selalu membeli dan menggunakan produk lokal atau dalam negeri, melakukan kerjasama ekspor dan impor. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Penerapannya dengan cara melakukan aksi bela negara. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya prinsip pertahanan bangsa Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan yang menganut politik bebas aktif. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta serta pertahanan negara disusun atas dasar prinsip demokrasi HAM. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan cara saling menjaga dan menghargai, juga mempelajari budaya antar daerah yang terdapat di Indonesia. Yang kelima, implementasi Pancasila dalam bidang pendidikan. Pada dunia pendidikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan pada momen tertentu yang tepat, seperti pada peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Hal ini dapat mendorong siswa untuk belajar dengan bersungguh-sungguh agar dapat mengharumkan dan membanggakan negeri tercinta kelak. Hal ini juga dapat menanamkan kecintaan siswa kepada negaranya sendiri serta bangga menjadi anak Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah menempuh beberapa periode, yang dimulai dari periode zaman Orde Lama. Pada masa ini merupakan masa awal membangun negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun, pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Pada masa Orde Lama, para pemimpin masih mencari modal yang tepat dari bentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi situasi di dalam negeri yang sebagian masih terdapat pemberontakan dan situasi dunia yang mengalami ketidakpastian. Pada Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap bangsa Indonesia sehari-hari. Hingga lahirlah beberapa butir Pancasila dan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada mulanya, pemerintah dan rakyat berkomitmen menjalankan nilai Pancasila secara utuh. Pada zaman Orde Baru, nilai-nilai Pancasila hanya berupa tulisan, tapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Seperti kekuasaan presiden yang terus diperpanjang sampai 32 tahun. Kemudian timbulnya taksir Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sesuai kehendak pemerintah. Kebebasan mengemukakan pendapat di khalayak umum mulai diberangus dan penyelewengan lain dari nilai Pancasila. Setelah masa Orde Baru tumbang diakibatkan oleh penyelewengan dari nilai-nilai Pancasila, kemudian berganti dengan masa reformasi. Pada masa reformasi, semua pihak berjanji untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan konsekuensi. Beberapa pasal kebijakan dan peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila dihapuskan atau diganti dengan peraturan yang sesuai dan senapas dengan nilai Pancasila. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai sila Persatuan Indonesia. Yang ketiga, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan
dalam mencapai tujuan tersebut. Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa pada Pancasila ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada sila Persatuan Indonesia, bangsa yang tetap menghormati sifat masing-masing seperti apa adanya. Perbandingan ideologi Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Di dunia ini terdapat berbagai ideologi yang digunakan oleh berbagai negara di dunia. Perbedaan penggunaan ideologi tersebut dikarenakan adanya perbedaan tentang cita-cita dan cara pandang dalam mencapai sebuah tujuan dalam setiap negara. Selain itu, setiap negara mempunyai perspektif yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan dan cara penyelesaiannya. Karena setiap negara mempunyai masyarakat yang memiliki perbedaan dalam hal budaya dan kehidupan dalam bermasyarakat. Ideologi-ideologi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Ideologi Pancasila dengan liberalisme. Pancasila pertama, kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak. Kedua, bercampurnya aspek pemerintahan dengan agama. 3. Masih adanya pembatasan oleh pemerintah dan agama. Liberalisme. 1. Kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali. 2. Aspek pemerintahan dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan. 3. Penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Persamaannya sama-sama menganut sistem demokrasi, di mana semua orang berhak menyuarakan pendapatnya. 2. Ideologi Pancasila dengan komunisme. Pancasila. 1. Hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan. 2. Menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing. 3. Pemerintah yang demokratis. Komunisme. Pertama, penghapusan seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Kedua, terciptanya negara tanpa kelas. 3. Pemerintahan cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya. Kedudukan Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal bahwa yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Artinya sebagai dasar negara, tiap aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku harus sesuai atau tidak bertentangan dengan sila-sila dan butir-butir Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar untuk aktivitas negara. Pancasila juga menjadi dasar untuk aktivitas negara. Maksudnya bahwa aktivitas dan pembangunan yang dilaksanakan negara berdasarkan peraturan perundangan yang merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar perhubungan antar warga negara. Yang ketiga, Pancasila juga sebagai dasar perhubungan antar satu warga negara dengan warga negara yang lain. Dengan kata lain, penerimaan Pancasila oleh masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjalin sebuah interaksi untuk dapat bekerjasama dengan baik dalam sebuah sistem demokrasi. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan yang harus dicapai dan diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan termuatnya isi dan butir-butir Pancasila dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai luhur yang diwujudkan dalam nilai-nilai Pancasila. Sekian materi dari kelompok 5 dengan judul Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.